Sebelumnya mohon maaf nggih Pak, izin bertanya. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apa pernah Bapak mengalami kasus dengan dilema etika atau bujukan moral? Dan bagaimana Bapak mengidentifikasi, membedakan kasus mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Tentu saja pernah, Bu. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita berhadapan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu-waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Kemudian Bapak, jika Bapak pernah mengalami kasus yang demikian terkait dilema etika atau bujukan moral tadi, bagaimana jika kasus-kasus yang Bapak alami itu ada dua kepentingan besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusannya? Boleh Bapak jelaskan langkah-langkahnya? Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat, yaitu pengambilan keputusan berbasis etika, sesuai visi misi, berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondisif, aman, dan nyaman sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Langkah-langkahnya adalah: 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian terakhir, pengambilan keputusan. Dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada langkah yang Bapak anggap efektif dan juga masih menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tidak dipungkiri bahwasanya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema, etika, dan bujukan moral, mengalami kesulitan-kesulitan yang menjadi tantangannya. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika diantaranya disebabkan oleh nilai-nilai dan budaya masyarakat yang terkadang terasa kabur ketika dihadapkan pada nilai dan budaya yang lain. Paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat lingkungan sekolah yang terkadang terpengaruh kodrat zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Tetapi yang menjadi hal yang efektif adalah bagaimana kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan agar mampu mengambil keputusan yang tepat. Kemudian Bapak, terkait masalah-masalah dilema etika ataupun bujukan moral yang Bapak sampaikan tadi, apakah Bapak memiliki jadwal terstruktur untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut atau Bapak selesaikan pada saat itu juga?
Dan apa ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu dalam Bapak menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru ketika mengambil sebuah keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Keputusan-keputusan itu akan menjadi teladan serta motivasi dan mendukung potensi murid, dan pada akhirnya membawa pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir mereka kelak. Sehingga tentu saja saya perlu waktu untuk berpikir agar tidak salah langkah. Dan juga berdiskusi dengan pemangku kebijakan di sekolah, seperti wakil kepala sekolah, untuk mengambil keputusan tersebut. Meskipun pada akhirnya saya yang menjadi penentu pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Diana. Selaku kepala sekolah, saya ingin bertanya kepada panjenengan nggih terkait peran Ibu selama jadi kepala sekolah yang ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Jadi selama Ibu menjadi peran sebagai kepala sekolah itu, Bu, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi bisa cara membedakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana? Mohon dijelaskan ya Bu Diana. Waalaikumsalam Bu April. Nggih. Ketika saya ingin membedakan kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral, itu saya lihat nilai-nilai kebajikannya. Apabila ada dua pilihan, yang satu nilai kebajikannya itu benar dan satunya juga benar, berarti itu saya kelompokkan menjadi kasus dilema etika. Namun apabila ada dua pilihan, yang satu memiliki nilai kebajikan benar dan yang satu salah, berarti kasus tersebut termasuk bujukan moral. Kemudian Bu Diana, di dalam proses pembelajaran di mana Bu Diana menjadi peran penting di dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika mendapat kasus yang ada kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana nggih Bu cara untuk mengambil keputusannya dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu Diana lakukan? Sebelum saya mengambil keputusan dalam kepentingan yang sangat besar, hal-hal yang saya lakukan yaitu, satu, saya harus mengenali dulu adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Lalu yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Lalu yang keempat, saya melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, saya melakukan pengujian menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Lalu yang keenam, saya melakukan prinsip resolusi atau dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Nah, yang ketujuh, saya melakukan investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, saya membuat keputusan. Dan yang kesembilan, setelah saya membuat keputusan,
saya akan merefleksikannya kembali. Tentu di dalam proses pengambilan keputusan yang sudah Bu Diana sampaikan berikut dengan langkah-langkahnya, itu ada beberapa hal yang Bu Diana anggap efektif atau berupa tantangan. Mohon Bu Diana jelaskan hal apa saja yang Ibu Diana anggap efektif dan juga merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan atau hambatan saya ketika mengambil sebuah keputusan itu antara lain, yang pertama kondisi emosi dan psikis, karena hal itu akan apabila kondisi emosi tidak terkontrol, maka pengambilan keputusan pun nanti hasilnya akan tidak tidak sempurna, tidak tepat karena kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu masalah hambatannya yaitu situasi dan kondisi. Di mana situasi dan kondisi itu ketika waktu yang diberikan untuk mengambil keputusan itu sangat pendek, itu juga menjadi tantangan bagi saya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga adalah posisi dan kedudukan seseorang, itu juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir menurut saya itu hambatan yang saya alami itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama besarnya, sama-sama benarnya. Nah, itu sangat membingungkan bagi saya. Masih berlanjut tentang proses pengambilan keputusan Bu Diana terkait sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Masalah tersebut mengambil keputusannya, tentu Bu Diana akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, apa harus menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mempunyai bentuk atau prosedur apa yang Bu Diana lakukan, dan juga apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya Bu April, apabila kasus tersebut sangat penting dan memerlukan segera sebuah keputusan, maka saya harus sekarang itu juga mengambil keputusan yang tepat. Nah, alhamdulillah di sekolah saya ada beberapa guru senior yang bisa saya jadikan rujukan, bisa saya jadikan untuk penasihat saya untuk berbagi apabila ada sebuah kasus atau situasi di mana saya harus mengambil sebuah keputusan yang segera harus dilakukan atau ditunggu keputusan tersebut. Namun apabila masalah tersebut masih dalam pengambilan keputusannya bisa menunggu dalam jangka waktu beberapa hari, biasanya pertama apabila ada kasus di sekolah, saya akan membicarakan kasus tersebut, mendiskusikannya dengan dewan guru. Nanti kesepakatannya seperti apa. Setelah itu, apabila kita memerlukan pendapat dari wali murid, nah saya akan mengumpulkan wali murid, begitu juga komite untuk membicarakan masalah atau keputusan tersebut, Bu April. Nah, setelah itu kalau membutuhkan ke Korwil, saya akan langsung laporan ke Korwil tentang hasil keputusan yang ada di sekolah. Tentunya pengambilan keputusan itu
agar lebih tepat harus melalui beberapa tahap, beberapa pihak, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Baik, Bu Diana, pertanyaan terakhir mengenai pelajaran apa yang dapat Bu Diana petik dari pengalaman-pengalaman Bu Diana terkait mengambil keputusan dilema etika. Pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan dari beberapa kasus dilema etika adalah: satu, untuk pengambilan keputusan yang tepat, kita tidak bisa mengambil keputusan tersebut sendiri. Tetap untuk di sekolah ini Bu April, tapi kita harus melalui beberapa tahap, dan apabila memerlukan diskusi atau kesepakatan dengan banyak orang, kita harus melakukannya. Ada beberapa tahap pengujiannya juga, sehingga keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Namun apabila ada keputusan yang bisa atau diminta untuk segera diambil, maka saya memprioritaskan apakah keputusan tersebut bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk apakah keputusan tersebut bisa bermanfaat untuk peserta didik saya, itu yang utama. Pelayanan untuk peserta didik itu yang utama bagi saya, yang harus saya dulukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Seperti itu Bu April.